Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di mata kuliah kita, yaitu terkait dengan sistem ekonomi Islam. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dalam kita mencari kebenaran, mencari apa itu sesuatu yang betul, sesuatu yang benar, maka biasanya para ilmuwan itu akan menyampaikan hipotesis atau pengujian hipotesis apakah teori itu betul atau teori itu salah. Tetapi dalam Islam diyakini bahwa kebenaran itu pada hakikatnya berasal dari Allah. Itulah yang disebut ilmu qauliyah, ilmu yang sifatnya wahyu datang langsung dari Allah, atau ilmu kauniyah atau kekayaan Allah atau kekuasaan Allah yang berada di alam semesta ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa memang dalam ilmu sosial, karena kalau kita lihat memang kalau bicara ilmu ekonomi ya adalah bagian daripada ilmu sosial. Ya, yang perlu diperhatikan bahwa dalam ilmu sosial, menurut Dr. Umar Cakra, terdapat kesalahan ya dalam metodologi ilmu ekonomi yang mengidentifikasi ekonomi dengan proses apa yang terjadi dalam hukum fisika. Jadi memang hubungan variabel itu dipercaya sebagai. Jadi ilmu ekonomi seringkali terjebak pada konsep-konsep yang sesungguhnya itu berkaitan dengan metode fisika. Baik. Nah, kalau dalam ekonomi Islam, kita akan perhatikan bahwa ekonomi Islam itu kan adalah bagian dari manifestasi ajaran Islam dalam perilaku ekonomi, baik pada tujuan, sikap, analisis, dan respon terhadap fenomena. Maka, kalau kita melihat kerangka metodologis ekonomi Islam, secara empiris akan dijumpai ya, secara bisa dibuktikan secara langsung pada sekelompok masyarakat Islam atau non-Muslim. Nah, kalau kita telaah lebih dalam, ilmu pengetahuan itu kan diturunkan menjadi akal dan pikiran, kemudian ada yang namanya prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ada yang sifatnya mendasar, ada yang sifatnya sekunder. Kalau prinsip ekonomi yang mendasar adalah terkait dengan motivasi, ya, mindset kehidupan, kepemilikan, pengambilan keputusan. Sementara dalam prinsip sekunder, ya, tentang perilaku konsumen, produsen, pemerintah yang sikapnya atau eh, kegiatannya terangkum dalam mikroekonomi ataupun makroekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi seringkali kita membahas tentang scarcity atau keterbatasan, ya. Nah, kalau kita merujuk pada ekonomi Islam, maka sesungguhnya bicara keterbatasan yang pada akhirnya akan berbicara tentang produksi, bagaimana memproduksi, ya, sumber daya yang langka dan lain sebagainya. Sesungguhnya sudah ada perintahnya, petunjuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, demikian juga dalam mikroekonomi, ya, bagaimana cara apa, pasar bekerja, bagaimana membuat keputusan-keputusan, public policy, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Nah, pada hakikatnya itu semua akan dibahas dan dirangkum, ya. Sebagaimana misalnya Umar bin Khattab memahami teori pasar, bagaimana pernah satu kali Umar bin Khattab melarang kaum muslimin atau menahan kaum muslimin untuk berbelanja
karena menyebabkan harga-harga naik. Tetapi Umar tidak mengendalikan harganya, biarkan pasar yang mengendalikan harganya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bicara ilmu ekonomi Islam adalah studi tentang pilihan yang dibuat oleh manusia yang dihadapkan pada kelangkaan relatif scarcity. Ini kita lihat ada aspek syariah, ada aspek tabi. Secara legal, sunnah, wajib, secara etik, ya ada aturannya juga. Secara hasil akhir ilmu ekonomi, ya. Kemudian alat analisis ekonominya, matematik, statistik, grafika, dan seterus paribus. Nah, jadi kalau kita menurunkan dari syariah itu sendiri, ada sifat syariah, ada sumber syariah, ada tujuan daripada syariah itu sendiri. Nah, ini adalah karakteristik ekonomi Islam, ya. Tujuan ekonomi Islam tentu saja orientasinya adalah Robbani, berketuhanan, moral sebagai pilar ekonomi Islam, nilai-nilai dasar dan prinsip. Nah, menurut Dr. Qardawi, bicara tentang ekonomi Islam, maka ada 4 nilai utama Robbaniyah, berketuhanan, ya misal larangan riba, perintah bekerja sama, tolong menolong, ya itu kan semuanya adalah sifatnya eh, perintah dan dikembalikan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keunikan ekonomi Islam dibandingkan ekonomi yang lainnya. Nah, jadi kita lihat ada ekonomi ilahiyah, ya, ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan, ya, dan ekonomi wasatiyah atau pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Misalnya ketika berbicara tentang konsep harta, Islam tidak mengikuti yang menolak dunia secara keseluruhan. Dunia dianggap buruk seperti misalnya filsafat Baharimah, Buddha, Manawiyah di Persia dan kependeritaan Nasrani. Tapi Islam juga menolak eh, kelompok yang menyatakan dunia ada sembahan bagi mereka sebagaimana dianut oleh kaum materialis dan kaum dahriyah. Jadi dalam konsep Islam, kepemilikan individu itu diperbolehkan, tetapi juga kepemilikan bersama benda yang sifatnya daruri, yang sifatnya urgen, itu adalah milik bersama. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, rumput, air, dan api. Artinya ada barang-barang yang sifatnya kepemilikan publik. Seperti di Indonesia ya, minyak bumi ya itu dikuasai oleh pemerintah, dikendalikan oleh pemerintah. Juga dengan air. Di hadis yang lain termasuk barang-barang yang lain. Baik, kalau kita melihat tujuan ekonomi Islam, maka tujuannya adalah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan tata kehidupan yang baik dan tentu saja terhormat. Maka kemudian ada konsep maslahat. Apa yang maslahat? Ya, yang paling pertama urutannya adalah harus maslahat bagi agama, harus maslahat bagi jiwa atau kemanusiaan, bagi intelektual, keturunan dan material. Maka disebut sebagai maqasid syariah. Nah, maslahat ini dicapai jika hidup manusia berada dalam equilibrium atau keseimbangan atau yang disebut sunnatullah. Jadi ada keseimbangan material atau spiritual, individu dan sosial, juga kesejahteraan di dunia dan di akhir. Nah, moral itu menjadi kompas, menjadi pilar dalam ekonomi Islam. Akhlak ya menjadi pegangan ya karena semuanya ekonomi Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi ekonomi yang memiliki standar moral yang tinggi. Nah, seperti kita tahu ada beberapa nilai dasar. Yang pertama adalah keadilan ya. Karena itu adalah hak asasi ya. Utusnya para nabi itu untuk menegakkan keadilan. Dan kemudian ya maka itu juga yang mendasar dilarangnya misalnya konsep ekonomi ribawi karena bertentangan di nilai-nilai keadilan ya mendorong orang untuk menindas kaum yang lain ya
Nah, kemudian konsepnya adalah khilafah. Khilafah itu apa? Khilafah itu maknanya eh, aturan Allah yang ditegakkan. Jadi khilafah kan artinya menggantikan Allah menegakkan aturan-aturannya. Kemudian ada nilai takaful, social insurance, ya, saling membantu, gotong royong, baik sifatnya material dan maknawi. Nah, kalau kita lihat ada beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, kerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Anda bisa perdalam materi-materi tersebut yang sebetulnya adalah nilai-nilai yang sifatnya universal. Nah, maka basis kebijakannya misalnya penghapusan riba, perlombaan zakat, pelarangan negara, hal-hal yang sifatnya diharamkan. Ya, jadi perilaku ya atau paradigma ekonomi Islam itu mencerminkan tujuan al-falah, kesejahteraan, kebahagiaan. Ya, nah beberapa elemen kunci ada dalam sistem ekonomi, hak kepemilikan, mekanisme provisi, koordinasi keputusan, metode pengumpulan dan sistem insentif. Kepemilikan dalam Islam ini kita bisa melihat di sini ya bahwa Islam itu konsepnya adalah keseimbangan. Ada kepemilikan publik, ada kepemilikan pribadi. Tidak boleh kepemilikan pribadi diambil oleh kepemilikan publik. Demikian yang sifatnya publik tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Kemudian maslahat itu menjadi insentif, ya. Misalnya konsumsi barang yang halal mendapatkan kepuasan duniawi dan pahala akhirat. Musyawarah juga menjadi sesuatu yang penting dalam konsep ekonomi Islam. Semuanya harus didiskusikan, semuanya harus direncanakan, semuanya ada berdasarkan kajian ilmiah yang jelas. Nah, pasar itu menjadi sarana yang paling penting dan di-warning oleh Rasulullah SAW supaya menjadi pasar yang adil. Baik, demikian saja sesi perkuliahan, video perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.